Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Salsabila dari program studi ilmu kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Daya Hambat Ekstrak Air Kopi Robusta Coffea Carnivora terhadap bakteri Escherichia coli. Dimulai dari pendahuluan terlebih dahulu, di mana kopi robusta atau dalam bahasa Latin Coffea carnivora merupakan jenis kopi utama di Indonesia, di mana mayoritas perkebunannya yaitu 81,96%. Menariknya, selain dikonsumsi, ternyata dalam bidang kesehatan, kopi memiliki kemampuan sebagai antibakteri. Di Indonesia sendiri, secara tradisional, kopi buatan sendiri digunakan sebagai pengobatan luka yang ditaburkan secara langsung. Menurut penelitian Yuwono, ekstrak air kopi robusta dengan konsentrasi 25% memiliki daya hambat yang kuat terhadap bakteri MRSA pada biakan media agar kultur sel. Sedangkan menurut OKB melaporkan bahwa kopi menunjukkan aksi antibakteri yang kuat pada Helicobacter pylori. Sedangkan menurut Marsha, kopi memiliki daya hambat pada konsentrasi 50% dan juga 100% pada bakteri Pseudomonas aeruginosa. E. coli pada penelitian ini dipilih karena E. coli merupakan bakteri usus gram negatif batang dan dapat menjadi penyebab utama infeksi luka akut ataupun kronis di jaringan lunak dan dapat menjadi penyebab utama kerusakan jaringan yang progresif. E. coli ini ketika jadi progresif, infeksinya itu akan diberikan paparan antibiotik yang lama sehingga E. coli dapat menyebabkan resistensi pada sejumlah antibiotik, di mana utamanya itu adalah resistensi terhadap beta-lactam dan juga gentamisin. Nah, penelitian ini bertujuan untuk meneliti daya hambat ekstrak air kopi robusta pada kultur bakteri E. coli dibandingkan dengan gentamisin untuk melihat apakah kopi ini dapat digunakan alternatif untuk pengobatan luka pada jaringan lunak, khususnya mungkin pada diabetic foot infection. Untuk metodologi penelitian, jenis penelitian ini merupakan analitik eksperimental in vitro dengan objek penelitiannya itu E. coli ATCC 25922 yang sudah terstandar. Untuk metodenya, saya menggunakan difusi cangkram Kirby-Bauer dengan kelompok ujinya itu yaitu uji ekstrak air kopi robusta dengan konsentrasi 175 dan juga 50%, kontrol positif gentamisin, dan kontrol negatif yaitu air. Untuk pengumpulan data secara observasi, pengukuran data diameter zona hambat dihasilkan di sekitar cakram diukur dengan jangka sorong, di mana yang sudah dikalibrasi dalam bentuk milimeter. Untuk analisis data, karena datanya itu berupa numerik, pertama-tama akan dilakukan uji normalitas terlebih dahulu menggunakan rumus Shapiro-Wilk, di mana hasil uji normalitas ini diketahui tidak terdistribusi normal. Sehingga setelah itu akan dilakukan uji dengan Kruskal-Wallis untuk uji beda keseluruhan, dan untuk uji beda dua kelompok menggunakan uji Mann-Whitney. Untuk hasil dan pembahasan, di sini terlihat adanya gambar dari hasil uji untuk ekstrak air kopi robusta konsentrasi 100%, 75%, dan juga 50% serta gentamisin. Di sini terlihat bahwa terdapat adanya daya hambat yang terbentuk di sekitar cakram. Sehingga setelah dilakukan pengukuran, terdapat hasil pada tabel 1. Hasil pada tabel 1 memperlihatkan semakin besar konsentrasi ekstrak air kopi, maka semakin besar diameter zona inhibisi yang terbentuk, di mana zona ataupun yang terbesar itu dihasilkan pada konsentrasi 100%. Terbentuknya zona inhibisi di sekitar dis itu menandakan adanya aktivitas antibakteri terhadap E. coli. Dan ketika dilakukan analisis menggunakan uji Kruskal-Wallis menghasilkan adanya nilai P yang 0,001, yang artinya dia itu P-nya kurang dari 0,05. Itu berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar 5 kelompok uji. Menurut Ayu, perbedaan diameter zona hambat pada masing-masing konsentrasi di setiap perlakuan itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu media kultur, kepekaan bakteri, kondisi inkubasi, dan lain sebagainya. Menurut CLSI, untuk kriteria interpretatifnya, ekstrak kopi robusta konsentrasi 175 dan juga 50% itu termasuk ke dalam kategori lemah, seperti pada kontrol negatif. Sedangkan untuk kontrol positif itu termasuk ke dalam kategori sedang. Nah, dari hasil penelitian ini bahwa ekstrak air kopi robusta mempunyai daya hambat terhadap kultur E. coli, tetapi memang lebih lemah terhadap gentamisin. Nah, meskipun daya hambat relatif lemah, ekstrak air kopi robusta tetap memiliki efek antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri E. coli. Itu karena yang pertama, menurut UPU, terbentuknya H2O2 yang bersifat fitotoksik pada bakteri itu berkontribusi secara signifikan terhadap kerusakan seluler dan organisme sehingga akan menyebabkan kematian pada sel bakteri. Selain itu, menurut Yuwono, campuran ekstrak air kopi dengan agar secara in vitro itu dapat menghasilkan larutan yang hiperosmolar, yang mana itu akan menyebabkan adanya kerusakan dari sel bakteri atau menyebabkan
fotosintesis dari bakteri. Selain itu, kopi juga memiliki zat aktif seperti kafein, fenol, asam klorogenat, dan juga trigonelin serta caffeic acid, yang mana dia itu akan menghambat sintesis DNA dan juga dinding sel serta merusak dari sintesis RNA dan juga protein, sehingga nantinya akan menyebabkan adanya lisis ataupun kerusakan bakteri. Lemahnya diameter yang terbentuk dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Menurut Alesta, itu dapat dipengaruhi oleh pelarut. Di mana pelarut yang digunakan jika dibandingkan dengan etanol, di mana etanol itu dia lebih unggul dalam selektivitas, kandungan alkaloid, minyak asidin, dan juga glikosida. Sedangkan menurut Tasel, varian tanaman kopi dan lokasi pertumbuhannya itu juga berpengaruh pada kualitas dari kopi itu sendiri, sehingga karena tidak terkontrol itu dapat menyebabkan adanya kelemahan dari diameter yang terbentuk pada penelitian ini. Sedangkan menurut Yuwono, adanya perbedaan antara kondisi secara in vitro sehingga dapat menyebabkan adanya penurunan dari kekuatan dari kopi tersebut. Sedangkan menurut Marsha, itu dapat disebabkan oleh adanya konstituen zat yang terkandung dalam larutan tanaman kopi, yang mana dapat saling melemahkan, memperkuat, meningkatkan, atau sepenuhnya mengubah dari efek tanaman kopi tersebut. Pada kesimpulan penelitian ini, daya hambat ekstrak air kopi robusta konsentrasi 175 dari 50% memiliki perbedaan yang signifikan dengan gentamisin terhadap pertumbuhan bakteri E. coli. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.